Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Kita masuk sekarang kepada hadis yang ke-576 dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab Dzikrul Maut. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, khatta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khututan. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menggaris beberapa garis. Kemudian beliau mengatakan, hadzal insan, di dalam garis ini inilah manusia. Wa hadza ajaluh, sedangkan garis yang mengelilingi ini inilah ajal manusia. Fa bainama huwa kadzalik إذ جاء الخط الأقرب رواه Bukhari. Tatkala dia dalam keadaan manusia beraktivitas, tiba-tiba datanglah garis yang terdekat, yakni garis finish dia. Lebih diperjelas lagi dalam hadis yang berikutnya dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Qala an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah di hadapan para sahabatnya, beliau menggaris persegi empat. Garis persegi empat, melingkar persegi empat. Wa khatta khattan fil al-wasati kharijan min. Kemudian beliau menggaris satu garis lurus di tengah garis persegi empat ini, keluar dari persegi empat. Garis persegi empat, kemudian di tengah beliau membuat garis lurus sampai keluar dari garis persegi empat ini. Kemudian wa khatta khutatan sigharan ila hadha alladhi fil wasat min janibihi alladhi fil wasat. Dan kemudian beliau menggaris garis-garis kecil di samping kiri kanan garis tengah yang lurus ini. Jadi kalau kita gambarkan, barakallahu fikum, kurang lebih taruhlah ini garis empatnya. Kemudian beliau menggaris di tengah garis persegi empat ini, garis sampai keluar dari sini, sampai sini. Kemudian di samping garis kiri kanan, garis yang lurus ini, beliau menggaris garis kecil-kecil kiri kanan.
Itu contoh kurang lebih seperti itu. Ini garis persegi 4 nih. Satu garis di tengah sampai ke sini. Kemudian garis kecil-kecil samping kiri kanan. Lalu setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setelah membuat garis-garis ini beliau kemudian mengatakan, hadza al-insan. Yang ada di dalam garis tengah ini, garis persegi 4 ini, inilah manusia. Artinya manusia ini lahir dalam keadaan sudah dikelilingi oleh ajalnya. Mau lari kemana kamu? Mau lari kemana? Ini ajalmu sudah mengepung kamu. Kemudian wahada ajaluhu muhitan bih. Sedangkan garis persegi 4 ini adalah ajalmu, sudah mengepung kamu ini. Wahada alladhi huwa kharijun amaluh. Sedangkan garis tengah yang lurus sampai keluar garis persegi 4 ini adalah angan-angan atau harapan atau rencana manusia. Manusia ini selalu lebih banyak, lebih panjang rencana daripada ajalnya. Ya, rencana saya akan bangun 2 lantai ini rumah. Rencana saya akan, pokoknya rencana-rencana. Barusan fondasi sudah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tukangnya barusan gali fondasi, baru 1 hari gali fondasi sudah libur, sementara gali kuburan tuan majikan. Hadza amal. Persegi 4 ini adalah ajal manusia. Wa hadza amalu. Sedangkan garis tengah yang keluar dari garis persegi 4 ini adalah cita-cita, angan-angan dan harapan manusia. Wa hadhil khutatus sigar al-a'rad. Sedangkan garis-garis kecil di samping garis tengah kiri kanan ini tadi, kiri sebelah kanan sebelah kiri garis tengah ini adalah rintangan-rintangan manusia. Artinya manusia hidup tidak akan lepas dari rintangan, dari berbagai macam tantangan. Penyakit, kolesterol, asam urat, darah tinggi, macam-macam sudah. Fa in akhta'ahu hadza nahashahu hadza wa in akhta'ahu hadza nahashahu hadza. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia selamat dari garis satu ini ditunggu oleh garis yang berikutnya. Selamat dari satu penyakit, tunggu. Apakah Anda berarti sembuh itu tidak akan sakit selama-lamanya? Anda sakit berobat, tunggu. Sekarang sembuh, ntar sakit lagi. Begitulah manusia. Sampai pada akhirnya ketika manusia sudah finish mencapai garis yang ke persegi 4 ini, maka disitulah manusia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Manusia lahir dalam keadaan menggenggamkan tangan, meninggal dalam keadaan melepaskan kepalan tangan. Memang tulisannya pun juga begitu. Di dalam tulisan kalau orang belajar bahasa Arab, al-hayatu, hidup, itu pakainya tak barbutoh, melingkar. Begitu al-maut, mati, taknya sudah terbuka, itu tak tanis terbuka. Artinya manusia ketika mati sudah lepas, sudah dia. Gak ada lagi yang dipegang, gak ada lagi yang dibawa. Yang dibawa hanyalah tanggung jawabnya. Kalau nggak ada yang dibawa terus selesai sih nggak apa-apa, ringan. Begitu meninggal nggak ada yang dibawa, selesaikan enak. Tapi ini repotnya, begitu meninggal nggak ada yang kita bawa, tapi yang kita bawa adalah tanggung jawabnya, itu yang berat. Tanggungjawabkan harta kita, pertanggungjawabkan umur kita, pertanggungjawabkan barakallahu fikum masa muda kita. La ilaha illallah. Itu yang berat.
Di dalam hadis ini barakallahu fiikum menggambarkan kepada kita bahwa manusia enggak akan pernah lepas dari dua hal ini, ajal dan rezeki. Kemana kita pergi, dua ini mesti membersamai kita, ajal kita dan rezeki kita. Selama rezeki kita masih ada, mesti ajal itu mundur. Mesti ajal itu mundur. Kita sudah menunggu, kadang-kadang sudah putus asa menunggu maut, tiba-tiba rezeki ada, pertolongan itu datang. Berarti belum ajal. Tapi kalau sudah ajal tiba, rezeki mundur. Innaha lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha wa ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Tidak akan ada satupun manusia meninggal, satu nyawa meninggal, kecuali kalau rezekinya sudah habis, ajalnya sudah habis. Sebelum lahir sudah dicatat, ajalmu, bahagia, sengsara sudah tertata semuanya. Ajalmu berapa tahun, matinya bagaimana, sudah tercatat semuanya. Namun memang sunnatullah azza wa jalla bahwa manusia ini mesti akan lebih panjang rencananya daripada ajalnya. Saya akan begini, saya akan begini. Enggak ada itu, enggak mikir. Tapi kalau saya pikir-pikir, umur saya sudah 70 ya. Saya bikin ini untuk apa ya? Enggak mikir pokoknya, yang penting pokoknya bangun terus selama ada duit. Dia enggak mikir usia. Dia enggak mikir umur sudah 70 tahun, Pak. Kata anaknya, Pak, enggak usah, kenapa sih, Pak? Umur sudah 70 tahun, udah 80 tahun, tinggal fokus ke masjid. Malah marah digituin, tersinggung. Ah, umur kan cuman angka, katanya. Malah tersinggung, 80 tahun enggak sholat-sholat. Pak, Bapak mau sholat apa mau disolatin sih? Enggak peduli. Dunia aja yang dipikirkan. La ilaha illallah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Jadi sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia tidak akan pernah memikirkan ajal. Yang ada selalu dia memikirkan harapan, angan-angan dan cita-citanya. Wah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menggaris itu. Kemana kita pergi, ajal kita tidak akan pernah lepas. Dalam hadis ini memberikan pelajaran kepada kita untuk sering-sering barakallahu fikum mengingat maut. Itu yang dapat menekan, yang dapat menghibur kita. Kadang-kadang pada saat kita ini muncul berbagai macam pikiran negatif. Orang lain sudah punya ini, sudah punya itu, saya belum punya. Orang lain sudah begini, sudah begitu, saya. Akhirnya orang kalau nggak punya iman, larinya kemana? Dukun. Begitu sampai di dukun apa? Minta tumbal dukunnya. Kenapa dukunnya minta tumbal? Karena memang bekerja sama dengan setan. Bekerja sama dengan setan. Sekarang kalau negara kita, presiden kita, negara kita bekerja sama dengan Amerika, Amerika minta tumbal nggak? Minta tumbal, kenapa? Setan. Tumbalnya apa? Tambang. Tumbalnya apa? Minyak. Kalau ini waras, kaya. Nah, kalau dukun, tumbalnya apa? Nyawa. Anak mula, saudara mula, orang tua mula. Sama aja. Jadi ketika dukun bekerja sama dengan setan, setan minta tumbal, sama juga. Sama juga. Sama-sama minta tumbal itu. Tapi ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, ingat maut, adem itu hati. Mati apa yang kita bawa? Mati apa yang kita banggakan? Qarun lebih kaya dari kita. Mati apa yang dibawa Qarun? Bahkan diazab, ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Fir'aun lebih berkuasa dari kita. Meninggal apa yang dibawa? Hina. Dan yang lain-lainnya.
Kalau kita sudah mengingat ke sana, mengingat kematian, barakallahu fikum, paling tidak rasa sedih kita itu, rasa ambisi kita itu, barakallahu fikum, akan berkurang. Paling tidak terhiburlah kita. Lewat kuburan, Masya Allah, pemakaman. Ini kan berarti kaplingan masa depan. Gratis. Persiapkan. Lalu apa yang kita persiapkan? Yang kita persiapkan, barakallahu fikum, adalah amal untuk akhirat kita. Persiapkan kita, persiapan kita adalah bekal kita menuju akhirat, bekal kita menuju alam kubur, bekal kita menuju alam baqa, karena di sana kita yang ada tanggung jawab. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali sab'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulukanlah amal baik sebelum datangnya 7 perkara. Karena biasanya kalau sudah datang 7 hal ini, orang makin susah untuk beribadah, makin susah untuk beramal. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali sab'an. Dahuluilah 7 perkara ini dengan amal ibadah, dengan amal saleh. Kita dan anak-anak kita, jangan bangga kalau anak kita, barakallahu fikum, berprestasi tetapi enggak salat. Saya alhamdulillah lulus, diangkat sebagai paskibraka di istana. Kamu dihargai, kamu digaji, kamu di ini, kamu Masya Allah dimuliakan, ditonton seluruh Indonesia bahkan dunia. Iya, bangga, bangga. Tapi ingat, kamu enggak salat. Apa yang kamu banggakan habis itu? Apa yang mau diharapkan orang tuamu? Salat nomor 1. Badiru bil a'mali sab'an. Hal tantadhiruna illa faqran munsiyan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang ada di depan kalian, yang kalian tunggu, yang menghantui kalian setiap hari adalah 7 ini. Yang pertama, faqran munsiyan, kefakiran yang membuat orang lupa dari Allah. Dan ini benar. Banyak orang-orang miskin lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita fikir kadang, ya Allah Pak, hidupnya sudah susah, mbok yo dekat dengan Allah. Saya sering mengingatkan santri kalian ini, kalau kita fikir-fikir, kita ini bukan anak-anaknya pejabat, bukan anak-anaknya orang-orang kaya, kurang lebih kasarannya bukan orang-orang yang status sosialnya, yang startanya di masyarakat tinggi. Kira ini kurang lebih orang-orang tua kita ini orang-orang yang ya mungkin boleh dikata rendahanlah statusnya. Lalu kita mau mengangkat derajat orang tua kita dengan apa? Mau mengangkat derajat orang tua kita dengan harta, urusan Allah Subhanahu wa taala. Mau mengangkat harta, mengangkat derajat orang tua kita dengan jabatan, susah. Hampir boleh dipastikan nggak bisa jabat tanpa nyogok zaman sekarang. Sejujur-jujurnya pejabat tetap aja juga biasanya agak susah. Ya, jadilah pejabat yang paling jujur. Pangkatmu nggak naik-naik, segitu-segitu aja. Mobilmu nggak ganti-ganti, kijang kapsul aja. Jadi pejabat yang jujur. Mau ngangkat derajat dengan apa? Angkatlah derajatmu dengan ilmu dan Al-Quran dan amal ibadah. Titik, selesai. Faqran munsiyan, kefakiran yang membuat orang lupa dari agama, dari Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi. Coba lihat orang-orang yang susah hidupnya.
Kalau yang nongkrong di kafe-kafe sih biasanya orang berduit. Ini nongkrong di warung kopi yang jaga nenek-nenek. Yang nongkrong siapa? Kakek-kakek juga. Kenapa itu kakek-kakek kok nongkrong di sana itu? Stres, di rumah diomelin terus sama istrinya. Nongkrong akhirnya di warung-warung kopi itu. Di warung kopi sama penjaganya, Pak, minum kopi, Pak, gorengan, Pak. Nah, tenang, padahal kopinya cuma 3.000 satu gelas. Di rumah ngomel, udah kesana aja udahlah. Tapi sampai lewat waktu sholat maghrib, sampai lewat waktu sholat isya, nggak ada yang bergerak telingannya untuk ke masjid, padahal dengar suara azan. Apa yang kalian harapkan dari hidup di dunia ini, Pak? Apa yang mau diharapkan? Paling tidak kalau hidupmu itu di dunia sudah susah, jangan sampai di akhirat susah lagi. Tetapi apa yang dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam benar, fakran munsian. Kemiskinan itu membuat orang lupa dari agama, membuat orang jauh dari kebenaran. Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari kemiskinan. Tiap zikir pagi dan sore beliau berlindung. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, jauhkan aku dari kekufuran dan kefakiran. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari itu. Yang kedua, au ghinan mutghiyan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau yang menghantui kalian itu adalah kekayaan yang membuat kamu lupa daratan. Ada orang miskin lupa daratan. Ada orang kaya lupa daratan. La ilaha illallah. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat, sebelum kamu mumpung masih diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla, ayo ibadah. Sebelum pada akhirnya kamu jatuh fakir, jatuh miskin yang membuat kamu lupa dari agama. Yang sebaliknya juga, mumpung kamu belum diberi kekayaan oleh Allah Azza wa Jalla, ibadah. Supaya apa? Supaya ketika kamu kaya sudah terbiasa dengan ibadah. Supaya ketika kamu kaya sudah terbiasa dengan ibadah. Gak seperti calon pejabat, ketika mau calon anggota dewan dekat bahkan dengan masjid, bolak-balik di masjid, rajin bahkan baca surat ayat kursi siang malam. Begitu dapat kursi lupa ayatnya. Bahkan ngasih bantuan karpet di masjid, begitu nggak dipilih karpetnya diambil lagi. Masya Allah. Maka Rasulullah berwasiat, sebelum kamu jadi orang kaya, dekatkan diri kamu kepada Allah. Supaya ketika kamu kaya, tambah baik. Sebelum kamu jatuh miskin, dekatkan diri kamu kepada Allah. Supaya nanti suatu saat barangkali Allah menakdirkan kamu miskin, tetap kondisi kamu stabil karena hati kamu selalu terikat dengan Allah Azza wa Jalla. Au ghinan mutghiyah. Yang ketiga, au maradan mufsida, atau sakit yang merusak fisikmu. Kalau sudah sakit orang malas ibadah. Kalau udah sakit orang malas ibadah. Gimana mau nggak malas? Wudu, aduh, menggigil. Badan menggigil, mau wudu, mau berdiri kakinya sakit, mau wudu, kedinginan, menggigil. Malas ibadah orang kalau sakit. Maka kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum datangnya sakitmu, ibadah. Kenapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza safara al-'abdu aw marida, kutiba ma kana ya'malu sahihan muqima." Kalau ada seseorang sakit atau safar, lalu dia meninggalkan beberapa ibadah karena sakit atau karena safar, yang biasanya rajin sholat berjamaah di masjid, karena sakit nggak sholat berjamaah, sholatnya di rumah.
Yang biasanya barakallahu fikum salatnya sempurna karena musafir qasar. Yang biasanya puasa Senin Kamis tapi karena sakit atau musafir dia enggak puasa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan tetap mencatat pahala dia, pahala semua amalan yang dia amalkan ketika dia masih sehat dan mukim. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan au maradan mufsida, sebelum datangnya penyakit yang merusak kesehatan kamu, dekatkan dirimu kepada Allah. Jangan kalau sudah masuk rumah sakit, impus di kaki, impus di tangan, baru saya mau. Terlambat. Biasanya orang seperti itu nanti begitu sehat kambuh lagi itu. Kenapa? Menyesal karena sakit. Biasanya begitu sehat lupa lagi dia. Makanya yang menjadi tolak ukur itu adalah orang yang menyesal ketika dia dalam keadaan sehat. Orang yang menyesal dalam keadaan dia masih kaya, dalam keadaan dia masih sehat, masih bergas, masih kuat, dia menyesal. Nah itu menyesal sudah mau mati, ya seperti Fir'aun, gak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Au haraman mufannida, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang keempat yang selalu menghadang di depan kalian adalah, kalau enggak miskin, kaya tapi sombong, sakit yang merusak fisikmu, atau kalau tidak yang keempat kata Rasulullah, haraman mufannida, pikun. Haram, pikun. Kalau orang sudah pikun, suruh sholat nggak wudhu. Kan saya disuruh sholat pakai celana pendek, sudah nggak bisa. Pak, umur sudah 80, mbok ya sholat Pak, sudah nggak tahu arah kiblat. Tapi kalau dia pikun dalam keadaan masih sehatnya rajin sholat, kan enak. Dia, na'udzubillah, nas'alullah salamat wal afiyat, ini termasuk salah satu doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari pikun. Pagi dan sore beliau selalu berlindung dari Allahumma inni a'udzubika minal haram. Ya Allah, lindungi aku dari pikun. Beliau enggak berlindung dari tua. Karena kalau berlindung dari tua berarti mati muda. Enggak ada. Beliau berlindung dari pikun. Artinya kalaupun tua, ya itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi tua jangan sampai pikun. Nyusahin orang, nyusahin anak-anak. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebelum datang masa tuamu, masa pikunmu, itulah yang sering kita katakan, gunakan 5 sebelum 5. Ya ini kurang lebih. Sebelum datangnya masa tuamu, masa pikun. Lah kalau orang pikun dalam keadaan mudanya itu dia rajin sholat, rajin ibadah, kan kembali lagi kepada hadis tadi. Ketika orang itu sudah sakit, maka itu yang akan dihisab terakhirnya. Dia meninggal dalam keadaan sudah lupa-lupa, sudah nggak pernah sholat. Ustadz, orang tua saya sudah pikun. Ya kadang sih sadar, cuman kadang-kadang begitu sadar kita suruh dia sholat, benar dia sholatnya benar, wudhu, pakai jubah, pakai sarung, menghadap kiblat. Sholat zuhur, baru 2 rakaat sudah salam. Pokoknya sudah enggak, Pak, 4 rakaat Pak, baru salam, capek katanya. Udah 2 rakaat aja udah capek katanya. Aneh, mau dipaksakan? Enggak boleh. Enggak boleh. Kenapa? Al-aqlu manatut taklif. Akal itu adalah inti daripada atau sebagai landasan daripada taklif. Tanpa akal nggak ada taklif orang, nggak ada beban syariat. Jadi sudah berarti udah gimana Ustadz? Ya udah biarin aja. Mau dipaksakan? Orang sholat dalam keadaan tidak berakal. Allah Azza wa Jalla mengatakan, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu sholat kalau kamu sedang mabuk.
Kenapa orang mabuk nggak boleh sholat? Orang nggak ada akal. Takutnya dia berdoa kepada Allah, takutnya dia membaca Al-Fatihah, bukannya membaca Al-Fatihah, malah nyanyi. Takutnya giliran dia berdoa malah minta laknat. Nah, kamu paksa orang tua kamu. Orang tua saya sudah pikun-pikun Ustadz, kadang saya suruh sholat. Lah bacaannya apa? Nggak tahu dia baca apa. Hati-hati. Jangan-jangan dia di dalam sholatnya ternyata minta kamu paksa dia sholat. Ini orang tua sudah pikun, udah kadang lupa-lupa ingatan. Anaknya maksa dia sholat, maksa dia puasa. Kan katanya puasa saya budukan. Pas zuhur disuruh buka puasa. Kemudian dia doa. Hati-hati loh, orang tuamu udah pikun loh. Kamu paksa dia sholat, kamu paksa dia puasa. Terus kamu lihat dia doa. Jangan-jangan dia doain kamu kejelekan. Karena dia merasa kamu paksa. Ya Allah, ini anak biar cepat mati. Namanya orang pikun. Mau diajak kompromi. Makanya hati-hati. Orang tua sudah pikun, dipaksa puasa. Puasa setengah hari. Apa maksudnya? Puasa Ramadan itu sahnya kalau sampai 1 hari. Kalau anak kecil kita suruh puasa setengah hari, iya memang sedang latihan supaya tumbuh besar dalam keadaan terlatih dengan ibadah, dengan puasa, dengan sholat. Ini orang tua dilatih apa? Puasanya udah nggak sah, bahkan bisa jadi anaknya nanggung dosa. Kenapa? Orang tuanya dipaksa. Orang tua udah ngos-ngosan, nah mau minum, mau makan, mau minum, tunggu Pak, tunggu, ini udah jam 11. 1 jam lagi nih azan zuhur. Akhirnya bapaknya doa terus. Doainnya apa? Doainnya masih mending, ternyata doanya karena dendam kepada anak. Doain biar hidup susah ini anak. Orang tuanya meninggal, anaknya hidup susah. Hati-hati. Ya. Hati-hati, karena itu malah makanya kenapa orang kalau nggak berakal itu nggak boleh sholat. Biarkan. Kenapa? Orang di dalam sholat itu doanya sangat mustajab. Ya, orang tuamu yang sudah pikun paksa sholat, begitu sholat doa dia habis. Tadi doa ya Pak, doa. Doain apa sih? Biar kamu mati cepat. Jangan lupa diralat doanya. Nah, kamu maksa-maksa saya sholat terus sih? Udah jangan. Orang kan kadang-kadang berpikir, orang tua apa sih ini, orang tua seperti ini, biar cepat mati aja ini orang tua. Kadang-kadang orang tuanya sudah mulai pikun-pikun, sudah sering disakitin, sering dibentak, sering diterlantarkan, sering dimarahin, sering dan sering. Hati-hati. Justru bisa jadi saat itulah hancurnya kamu. Justru itulah saat hancurnya kita, na'udzubillah. Kan di dalam Al-Quran begitu. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīman. Dan jika orang tua kamu itu sudah menginjak usia sepuh, apalagi sudah mulai pikun-pikun, hati-hati. Jangan sekali-kali kamu berkata kepada orang tua kamu itu kalimat atau apalagi menghardik, menghentak. Maksudnya apa? Berarti kalau orang tua kita masih muda boleh dong kita hardik, kita hentak. Bukan itu maksudnya. Orang tuamu mau masih muda, mau sudah tua, tetap haram kamu hardik, tetap kamu haram kamu katakan, apaan sih Pak, apaan sih Bu, jangan. Cuman kenapa pada saat tua orang tua kita itu di masa tuanya lebih terlarang, lebih dihususkan larangan itu? Biasanya kalau orang tua kita masih muda, pikirannya masih waras. Pada saat dia dibentak anaknya, dia akan kadang-kadang karena dia merasa masih muda, ya Allah, nah Bapak sabar, Ibu sabar. Nanti juga suatu saat kamu akan merasakan apa yang dirasakan Ibu pada saat anakmu sudah besar. Dia tetap mendoakan anak ini kebaikan. Masih muda, pikirannya masih normal, masih waras, masih cerdas. Tapi kalau orang tua kita sudah mulai pikun-pikun, patah-patah aja itu omongannya. Pada saat kita bentak, pada saat dia sakit hati, 1 kalimat, 2 kalimat aja dia sudah nggak mau debat dengan kita. Apalagi mau melawan kita dengan fisik, nggak ada.
Yang ada pokoknya satu kalimat, dua kalimat aja ngomongnya nih. Ya, mudah-mudahan hancur. Baru kaya segitu aja udah sombong. Segitu aja udah. Mudah-mudahan nanti suatu saat kamu mengalami apa yang saya alami, mudah-mudahan suatu saat kamu alami pada anakmu. Na'udzubillah. Makanya barakallahu fikum, justru ketika orang tua kita semakin seperti itu, kita justru lebih ekstra hati-hati, karena itu masalahnya masa depan kita dan masa depan anak-anak kita. Kalau sampai kita sakiti orang tua kita pada saat-saat pikun dia atau mulai pikun-pikun, lalu dia sakit hati, kemudian sebelum meninggal menitipkan doa kejelekan kepada kita, hancur masa depan anak-anak kita. Setelah dia menitipkan doa kejelekan meninggal, ya Allah Pak, tega banget. Nah, makanya banyak kejadian begitu, orang tuanya meninggal, kirain dengan meninggal orang tua ini saya makin bebas. Tadinya kan mau kerja selalu orang tua ganggu, mau ini selalu orang tua harus ngurusin orang tua, kirain dengan orang tua meninggal saya semakin bebas, saya semakin leluasa, nggak ada tanggungan lagi, nggak ada ikatan lagi. Kok malah ternyata orang tua meninggal makin merana, hidupnya makin hancur. Koreksi diri kamu. Koreksi apa yang kamu perlakukan orang tuamu semasa hidup, masa tuanya bagaimana? Na'udzubillah. Au haraman mufannida, au mautan mujhiza. Yang berikutnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau kematian yang sudah Allah siapkan untuk kalian. Nggak akan pernah lepas kita hidup ini. Kalau tua, pokoknya kalau nggak miskin ya kaya, terus kalau nggak sehat ya sakit, terus kalau kitanya mau umur panjang ya tua. Mau menolak tua nggak ada, tetap aja terus umur kita itu terus jalan terus itu. Sampai pada akhirnya finish, au mautan mujhiza. Itu saudara-saudara kita pada saat kita lewat kuburan, coba kita berhenti sebentar, getarkan dulu hati kita. Mereka-mereka itu dulu seperti kita, naik mobil juga, mobilnya mewah, bahkan sekarang apa yang mereka bawa? La haula wala quwata illa billah. Awid dajjal fasyarru ghaibin yumtadhar, atau dajjal yang keenamnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau dajjal, kamu berumur panjang, nggak mati-mati, nggak mati juga, nggak mati orang lain pada mati, yang lain ini nggak mati, orang lain nggak mati, yang ini kok nggak mati-mati. Tunggu dajjal di depan kamu. Yang lain pikun, dia nggak pikun, yang lain mati, dia nggak mati, umur panjang nggak mati. Jangan merasa tenang, dajjal di depan kamu. Awis sa'atu was sa'atu adha wa amar, atau kiamat, dan kiamat lebih pahit dan lebih mengerikan lagi. Itulah semua apa yang ada di dalam kehidupan kita. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum datangnya 6 atau 7 ini, manfaatkan ibadah, badiru bil a'mal. Ada faedah disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim bahwa al-arif billah, orang yang kenal, orang yang dekat dengan Allah azza wa jalla, yasiru baina thalathatin, dia akan selalu di dunia ini antara 3, baina musyahadatil minna wa musyahadati aibi nafsihi wal amal. Orang yang dekat dengan Allah di dunia ini selalu enggak lepas dari 3 itu. Yang pertama, selalu dia mengingat nikmat Allah. Allah memberikan saya kepada saya nikmat, ya saya balaslah. Kan otomatis begitu. Jangan selalu ingat musibah, ingat nikmat. Allah memberikan saya kesehatan, saya balas salat. Allah memberikan saya rezeki, saya balas sedekah. Musyahadatil minnah. Terus setiap hari kita hitung karunia Allah pada kita itu, terus kita balas dengan ibadah. Yang kedua, musyahadati aibin nafs. Yang kedua,
selalu melihat kekurangan kita. Jangan lihat penyakit, jangan lihat masalah, lihat kekurangan. Jangan selalu lihat musibah, lihat kekurangan. Musibah itu gara-gara kita. Musibah, penyakit, apa, ujian, semuanya gara-gara kita. Wa'ibin nafs, semua kembali kepada diri kamu. Saya lalai, saya banyak dosa makanya begini. Dan yang ketiga, wal amal, setelah itu beramal untuk akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita semua di dalam surganya, memberikan kepada kita istiqamah, membukakan pintu rezeki kepada kita semua dari langit dan dari bumi, dan memberkahinya. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memanjangkan umur kita semua dalam kesehatan, kebaikan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.